What's up guys, welcome back to Technowit. This is place where we can get so far, so good, and so with in gadgets and technology. Nah, udah lama saya nggak bikin tutorial. Nah, kali ini saya akan bikin tutorial mengenai 3D modeling. Lah, kok 3D modeling? Ya, karena saya sebenarnya udah punya pengalaman lumayan ya, lebih dari 10 tahun di bidang 3D modeling, yang dari pendidikan juga, education juga, di engineering, dan juga pengalaman kerja. Dan kemudian juga beberapa tahun belakangan ini saya fokus di 3D printing ya, buat kalian yang mungkin lagi pengen tahu atau pengen bergelut, pengen masuk ke bidang 3D printing. Nah, 3D modeling ini akan sangat berguna buat kalian. Jadi buat kalian yang pengen beli mesin 3D printer ya, 3D printer itu sebaiknya kalian harus belajar dulu 3D modeling, karena dengan 3D modeling ini adalah dasar basic untuk kalian membuat apa saja yang kalian inginkan ya. Nah, kali ini saya akan sharingkan bagaimana tutorial bagaimana membuat sebuah dudukan handphone atau phone stand ya, yang sifatnya sederhana ya. Jadi dimulai dari, saya akan sharingkan dulu dari yang sederhana dulu, nanti baru nanti akan lebih kompleks. Nah, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian pertama ini adalah 3D modeling, konsep desain dan 3D modeling. Bagian kedua nanti adalah bagaimana kita akan langsung men-slicing atau menaruh model ini ke dalam bentuk untuk bisa di format file yang bisa dibaca oleh sebuah 3D printer ya. Nanti pada bagian ketiga, part ketiga adalah bagaimana caranya kita langsung melakukan proses printing dengan menggunakan 3D printer. Oke, kita mulai aja langsung ya. Pertama kita buka Autodesk Fusion-nya, kemudian untuk modelnya kita bisa membuka dari web browser ya, dari Thingiverse ya, Thingiverse. Nah, di sini saya punya beberapa model ya, yang saya pernah buat ya, untuk dibagikan di Thingiverse. Bisa di download gratis, bisa kalau kalian bisa mau nyoba ya, bikin apa, kalau udah punya 3D printer bisa nyoba ngeprint juga bisa, ataupun mau lihat sebagai mungkin sebagai referensi, mungkin bisa mau bikin seperti itu. Nah, ini kali ini kita akan mengambil referensi yang ini ya, dudukan handphone ya. Dudukan handphone ini mungkin kita mulai dari yang simple dulu ya, buat yang baru mulai belajar 3D modeling. Mungkin ini yang paling mudah ya cara bikinnya ya. Jadi kita hanya memerlukan profil ini saja, kemudian kita tarik extrude, udah itu saja. Jadi bagaimana cara bikinnya? Pertama kita langsung ke Autodesk Fusion-nya, kita langsung pilih posisinya, bidangnya akan kita bikin sketch ya, kita bikin sketch dulu. Jadi dalam hal ini kita pilih, misalkan kita pilih yang front deh misalnya. Sebenarnya nggak harus front sih, kita mau bidang mana aja boleh, tapi kita pilih yang front. Jadi front itu kalau kita lihat posisinya adalah sebelah sini ya, bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini, yang sesuai dengan ini. Oke, kemudian kita klik kanan, kita create sketch, kemudian kita pilih line, kita pilih ini koordinat utamanya, terus kita bikin modelnya begini. Tidak perlu persis atau nggak penting ya, kalau ini bedanya dikit dengan software lain seperti Blender dan lain-lain itu, karena bedanya di sini. Jadi kalau kita sistemnya parametrik, jadi kita bisa ukur sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita bisa rubah lagi nanti jika tidak sesuai. Nah, kalau di Blender tidak bisa, agak susah tuh untuk ngerubahnya, karena mereka bukan parametrik ya. Jadi mereka lebih ke arah organik, jadi mereka lebih ke arah sculpting gitu. Untuk bentuk-bentuk yang kayak mau bikin action figure dan lain-lain, itu lebih cocoknya buat situ. Tapi kalau untuk benda-benda yang terukur, nah kita pakai Autodesk Fusion atau CAD, ini cocok ya. Nah, kita udah bikin profilnya seperti ini, tinggal klik. Nah, udah, kemudian kita ukur, kita kasih dimensi, sketch dimension. Kita misalkan tingginya kita mau bikin jadi 75 deh misalkan ya. Oke, kita enter.
Kemudian derajatnya, karena ini kita nggak ada acuan, kita harus bikin acuan derajatnya kemana gitu acuannya. Jadi kita bikin escape dulu, kita bikin line dulu, garis bantu ya, istilahnya garis bantu. Kita tarik ke sini. Oke. Nah, karena ini kita garis bantu, sketchnya kita bikin construction. Jadi kita pilih normal construction atau X, kita shortcutnya X. Jadi kalau mau lebih cepat pencet X ya, bisa dari sini pencet X tuh. Oke. Atau pencet ini juga bisa. Nah, kemudian kita pencet dimension atau shortcutnya adalah D. Ya, kita select ini dan select ini. Jadi kita kasih derajatnya 65. Ketinggian kayaknya kurang. Ya 65 cukup lah. Kita coba. Kemudian 65 berarti sininya juga sama karena posisi handphonenya seperti ini. Berarti kita bikin 65 berarti 130. Berarti karena segitiga totalnya adalah 180 derajat. Jadi ini pasti 50. Ya. Nah, kemudian kita escape dulu. Ini posisi ini adalah sejajar dengan ini, jadi kita kasih constraint, kita klik ini, kontrol, pencet ini, kemudian klik kanan, pilih horizontal. Nah, dia akan pasti sama nih ya, karena ini udah di lock tingginya dan ini sudah di lock ke titik koordinatnya, jadi tidak akan bergerak, jadi warna hitam. Jadi kalau warna hitam lainnya dari biru artinya udah fully define hitam, jadi sudah di define, jadi tidak bisa bergerak lagi. Nah, kemudian yang masih bisa bergerak adalah yang ini. Kita escape dulu. Nah, ini adalah kita masih bisa bergerak, berarti kita perlu kasih dimensi. Ya. Nah, kita kasih dimensi misalkan ini ini baru sketch ya. Karena kita nggak tahu, karena ini nanti tebelnya adalah di atas, jadi kita arahin, kita bikin offset dulu. Ini ketebalan nanti ukur belakangan juga nggak apa-apa sih. Jadi kita bikin offset dulu, ketebalan mau ketebal berapa ya. Sketchnya kita pilih dulu yang ini, kita tangent semuanya. Kemudian ketebalannya kita pilih berapa, misalkan 3,2 tebalan nggak ya, 3,2. Nah, karena kita mau sebelah sana supaya kita nggak seperti ini, kita arahkan sebaliknya ya, kita pencet ini 3,2. Oke. Kemudian 3,2 ya. Sorry. Oke, setelah kita bikin ketebalan 3,2 ya, 3,2 mili ya. Kemudian kita harus sambungkan ini. Ujungnya karena bolong ya, karena kita harus bikin jadi extrude, kita ketebalan harus kita ketarik, nanti harus ditutup, sketchnya harus fully close ya. Jadi kita harus bikin line sambungin. Kemudian ini juga kita sambungkan. Nah, jadi ini udah langsung ada berwarna kayak biru-biru. Ini artinya udah fully close ya. Nah, untuk ketebalan handphone sendiri kita cek, misalkan kita tebal handphone kita 1 cm, berarti kita lebihkan di sini. Ini kita select garis ini ya, kita pilih dimension dulu. Kemudian dimension kita pilih ini, kemudian ini garis ini. Kita pilih tebalnya berapa misalnya. Tunggu bentar ya, ini kok tidak mau ya. Ini misalkan kita tebalnya adalah ini nggak bisa ya. Oke, karena ini hasil offset, kita tidak bisa dijadikan ukuran, jadi kita harus mengukurnya adalah dari sini ke sini ya. Jadi harus dari ini ke sini. Nah,
kan ini tadi 3,2, ini 3,2, berarti sudah 6,4. 6,4 kita mau ketebalan misalkan di sini, dari sini ke sini ada 12, berarti 12 ditambah 6,4 total dari ujung ke ujung ya. Nah, kalau kita ukur manual 12 ya. Jadi ini kalau tanda kurungnya artinya dia tidak sifatnya driven atau hanya mengikuti. Kemudian setelah itu kita tingginya ini kita mau set jadi misalkan kita dimension lagi, pencet D, sini pencet ini langsung misalkan 12. Oke. Cukup. Nah, udah selesai, profilnya kita sudah buat, hanya ini mungkin nanti tinggal lengkung-lengkungannya kita bisa pakai fillet nanti. Kita oke dulu. Kemudian kita extrude. Ini ada pilihan extrude atau pencet E. Kita select ini. Kemudian kita mau tebalnya misalkan, nah kita lebarnya yaitu sekitar, misal handphone kita lebarnya adalah 78 ya, 78 mili. Kita bikin nggak harus full, jadi kita bikin 50 atau 45 ya, kita bikin 45 karena ya, oh ya satu lagi, karena untuk kita di 3D printing itu harus kelipatan 0,4 ya, 0,4 kita untuk, karena kita ngeprintnya bakalannya begini ya, dari bawah ke atas, jadi nanti ada kelipatan 0,04, jadi nggak bisa kelipatan ganjil, itu tidak bisa. Jadi kita bikin jadi ketingginya jadi 46 ya, kita coba 46 ya, ataupun kayaknya terlalu tipis ya, 46 kita bikin jadi, jangan deh, kita bikin jadi 50 aja, kita bikin jadi 50. Jadi nah, kalau kita misalnya udah jadi 5, ternyata kita mau bikin lebih lebar lagi, kita cukup klik kanan, edit feature, kemudian kita pilih ketik lagi 50. Nah, udah jadi, tinggal kita bikin lebih bulat-bulat supaya lebih bagus ya. Ya, kita cukup dengan menggunakan fillet. Nih di sini fillet. Ya. Kemudian kita select ini supaya lebih kuat nanti ya. Jadi kita kasih fillet lebih bagus juga. Ketebalan kasih angka 5. Cukup. Kemudian atasnya kita tambahkan lagi di sini garis yang satu, jadi ini garis yang bawah, ini garis yang atas, kita tambahkan. Ini juga misalkan ini nggak bisa lebar, jadi harus lebih kecil, 3. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang bawah ya, bisa sebenarnya bisa gabung yang tadi atau pakai yang fillet yang tadi, atau kita bikin baru lagi juga nggak apa-apa. Ini kita select sekaligus 1, 2 ya. Kemudian kita ketik angkanya berapa, misalkan 3 ya, 3. Jadi nah udah. Nah sekarang kita bikin fillet lagi sebelah sini supaya nggak terlalu tajam, jadi kita bisa fillet lagi karena udah ke select 1, select ini lagi, kita tekan 3, kurang 5 deh. Nah, udah jadi ya, simple ya kan. Nah mungkin yang bagian sini sebenarnya mungkin biar nggak kotak begini juga kita kasih fillet juga. Oke, kita kasih 5. Lebihin lagi deh, coba jangan terlalu lebar, karena kalau terlalu besar angkanya nanti jadi begini, akan jadi terlalu overhang, jadi waktu ngeprint nanti akan jadi agak sulit, harus ada support. Tapi kalau nggak terlalu besar masih bisa gitu ya, segini cukup lah ya, jadi 12 deh. Oke, cukup. Nah udah jadi deh, tinggal kita mau bikin, misalkan kita mau kasih biar nggak polos-polos amat, kita kasih
kasih huruf inisial atau apa gitu, logo bisa ya. Nah, caranya gampang, tinggal klik kanan di bidang ini, klik kanan, pilih create sketch ya. Kemudian di sini kita pilih, saya mau masukkan huruf aja, teks ya, kita masukkan teks, kita pilih, kita ketik, nah salah dulu naruhnya, saya mau huruf R aja deh. Kemudian kita pilih hurufnya adalah misalkan Benggotik aja deh, Benggotik, jelek, jangan, bebas nih, misal bebas nih, nah bebas nih bold, saya boldin lagi, terus gedein lagi misalkan 30. Nah kemudian kita geser. Nah ini karena ada kemungkinan waktu kita tarik jadi miring-miring, kita tinggal klik ininya, klik kanan, horizontal vertikal, akan otomatis jadi rata ya. Kita escape dulu, kita posisikan kira-kira di sini atau turun lagi deh ya, segini cukup, saya rasa segini cukup. Kemudian setelah itu kita mau emboss atau deboss ya, jangan, karena kita mau naruh handphone jadi nggak mungkin nongol ke atas, tadi ke dalam, jadi kita ke dalam, posisinya ke dalam, jadi kita cukup menggunakan ini, efeknya adalah masuk ke solid, kemudian kita pilih emboss ya, kita pilih sketchnya, kita select ini, oke, kita select sketchnya, kemudian facesnya kita pilih yang ini, face nya ya. Nah tebalnya kita mau, karena tadi 3,2, jadi kita turunin jadi emboss, kita bikin jadi minus misalkan 1,2 misalkan. Tidak perlu ini, nggak perlu, ini emboss keluar ya, salah, posisinya adalah minus, jadi kita minus, oke. Nah jadinya seperti ini. Nah untuk kadang kalau di 3D printing itu, kalau posisinya kita ngeprintnya seperti ini, bagian ini akan menjadi overhang ya, overhang. Jadi kita kadang di slicernya itu ada software slicer yang akan membuat support. Nah untuk menghindari itu biasanya saya menggunakan chamfer 45 derajat. Jadi kalau 45 derajat dia tidak perlu support, jadi saya pakai chamfer di sekeliling ini, jadi supaya nggak overhang, jadi saya pakai ini, saya klik chamfer ya, modify chamfer. Jadi ada chamfer, ada fillet ya. Kalau chamfer dan fillet bedanya, kalau chamfer itu 45 derajat ya umumnya, walaupun bisa disetel tapi umumnya 45 derajat. Kalau garis rata gitu ya, flat. Kalau fillet itu melengkung dia. Nah ini saya bisa pilih garisnya, edge-nya yang mau kita bikin chamfer. Sampai ke select birunya semuanya ya, garis edge-nya. Oke, ini termasuk ini juga ya, ini ada garis, kita select juga edge. Bisa juga diselect face-nya juga bisa sih sebenarnya, bisa. Kalau mau langsung semuanya sebenarnya pakai face aja, klik biar lebih gampang. Nah kemudian kita tinggal set ukurannya, tadi kan masuknya 1,2, kita ketik lagi yang sama 1,2. Nah seperti ini jadinya. Oke, nah jadinya seperti ini. Ini 45 derajat miringnya, jadi waktu kita ngeprint seperti ini, si slicer itu tidak akan memerlukan support karena 45 derajat, dan si printer juga bisa ngeprint.
Oke, cukup sekian dulu modelnya, cara bikinnya. Jadi perintah-perintah yang kita gunakan hari ini adalah extrude, kemudian sorry, dari sketch ya. Sketch itu biasa line, kemudian setelah sketch sudah jadi kita perlukan adalah extrude, tinggal tarik. Setelah sketch tarik, kita bikin yang bulat-bulat ini supaya lebih nggak tajam ya, lebih bagus, lebih menarik. Pakai fillet ya, pakai fillet. Kemudian setelah pakai fillet, kita untuk bikin di bosnya kita pilih create lagi sketch di sini di bidang ini. Kemudian kita bikin huruf ya, sketch. Nah kemudian teks ya, kemudian setelah kita nulis teks huruf R, kemudian kita emboss. Di sini ada emboss, kemudian pilih teksnya dan pilih face-nya di sini ya. Kemudian kita masukin kedalaman minus 1,2 ya. Kalau kita misalkan melebihi ini 3,2, kita bikinnya minusnya minus 4 ya, otomatis jadi bolong ya. Sedangkan kita menghindari kalau bolong itu pasti nanti akan butuh support si printernya. Oke. Nah kemudian setelah itu kita mau bikin 45 derajat, kita pakai chamfer supaya kita nggak perlu pakai support lagi di sini. Biasanya kan kalau nggak pakai chamfer akan nongol ya. Oke, jangan lupa untuk save ya. Nah cara save-nya itu seperti biasa Ctrl S, nanti dia akan nanya di lokasinya di mana. Nah itu kita bisa bikin project ya, bikin nama new project. Kemudian kita bikin nama new project misalkan YouTube gitu ya, YouTube misalkan. Kemudian setelah udah jadi, kita pilih YouTube-nya. Kemudian kita kasih nama apa? Misalkan font stand kita kasih nama. Udah, kita tinggal klik save aja. Nah nanti akan keluar di bagian sini. Yang terakhir tuh apa? Ya. Oke, simple gitu aja. Oke, cukup segitu dulu. Jika ada pertanyaan langsung tulis di komen. Kalau ada yang kurang jelas, semoga ini bisa untuk yang mau belajar mau bikin 3D modeling ya, terutama, ataupun yang mau belajar 3D printing tapi mau bikin model sendiri. Nah harus belajar dari 3D modeling ini. Kita start bareng-bareng dari yang paling mudah dulu. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung di komen aja, tulis di komen. Semoga saya bisa menjawabnya, dan tutorial ini mungkin bisa bermanfaat, bisa diikuti dengan baik lah gitu ya. Nanti kedepannya saya akan bikin tutorial lagi yang lain, yang lebih banyak, yang lebih bagus, dan lebih kedepannya mungkin lebih kompleks pastinya. Jadi kita start dari yang paling mudah dulu. Oke, sampai ketemu lagi di video tutorial lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.